Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, peserta Selamat siang, Pak Iki. siang positif. Ya, sebelumnya Pak Upi dan Pak Kalir atas kesempatan waktunya yang telah hadir mengikuti seminar pada siang hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan seminar public speaking part 3. Tapi saya mau sampaikan bahwa pada bulan kemarin saya menaikkan seminar yang sama dengan subtema yang berbeda, yaitu cara mengatasi mental block public speaking dengan menggunakan teknik hipnoterapi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Tapi sebelumnya saya menyampaikan bahwa materi sebelumnya itu tentang apa itu public speaking, kemudian apa itu mental block, dan sumber mental block, dan kemudian mengatasi mental block dengan teknik hipnoterapi. Ya, pada kesempatan ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu memahami konsep public speaking secara mendalam. Materi yang saya akan sampaikan yaitu pentingnya public speaking dalam kehidupan sehari-hari, dan public speaking juga meningkatkan personal branding kita dan tantangan apa yang kita hadapi ketika menjadi seorang public speaking dan bagaimana cara untuk mengatasi ketika kita dalam kondisi mengatasi ada hambatan-hambatan yang menghalangi kita untuk menyampaikan ide atau pendapat kita di hadapan umum. Ya, next. Ya, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya adalah Ikram Nisa. Saya adalah seorang guru di Madrasah Dia Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang public speaker dan juga seorang penulis buku-buku yang telah saya tulis adalah Kejuran untuk Mereka Belajar, dan sementara ini dalam proses menulis buku kedua saya dengan judul Teaching for NLP. Dan saya juga seorang praktisi FT dan hipnoterapi serta praktisi NLP. Dan saya juga cukup aktif di media sosial di Instagram saya dengan nama @ikramnisa. Next. Ya, kita lanjut pada pembahasan materi pada hari ini. Memang apa itu public speaking? Public speaking adalah bentuk komunikasi verbal di depan kelompok audiens dengan tujuan menyampaikan informasi, meyakinkan atau menghibur. Public speaking teratas dua kata, public dan speaking. Public adalah yang bisa diartikan sebagai masyarakat atau umum, kemudian audiens, sedangkan speaking adalah berbicara. Dua kata ini kalau kita gabung menjadi berbicara di hadapan umum. Tapi di sini kita bicara bukan hanya sebentar kita mengucapkan kata-kata, tapi memiliki tujuan, yaitu berupa informasi. Ya, informasi misalnya kita menyampaikan suatu pengetahuan yang baru kepada audiens, ya, bisa dalam bentuk seminar atau dalam bentuk workshop. Atau kita sebagai seorang guru yang mengajar di hadapan peserta didik, atau bisa jadi menjadi seorang pembina upacara, atau ya kita bisa menjadi seorang MC atau memberikan kata sambutan di acara-acara tertentu. Kemudian meyakinkan, yaitu kita menawarkan produk yang bisa dalam bentuk jasa atau barang kepada sekelompok orang atau beberapa orang untuk bisa membeli produk kita. Dengan teknik public speaking kita, ya kita berusaha untuk meyakinkan mereka supaya mereka bisa membeli atau bisa memakai jasa kita. Kemudian menghibur, ya menghibur misalnya stand up comedy atau diistilahkan dengan komika, yaitu dia berbicara di hadapan audiens dengan dibungkus dengan kata-kata yang lucu, yang berbau kritikan sosial, sehingga
orang yang mendengarkan atau audiens yang mendengar hadir pada saat itu merasa terhibur atau tertawa. Kemudian public speaking juga merupakan kata penting yang dapat membantu seseorang berkomunikasi lebih efektif di berbagai situasi, baik personal maupun personal. Public speaking adalah sebuah keterampilan atau sebuah seni yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang, baik itu profesional maupun ya masyarakat biasa. Karena ini sangat penting, karena kita manusia tidak lepas dari berinteraksi dengan orang lain. Nah, atau disebut dengan kita adalah makhluk sosial. Nah, ketika kita mampu berhubungan online itu dihubungi dengan komunikasi. Apabila komunikasi kita baik, maka hubungan kita dengan orang lain juga baik, seperti itu. Nah, kemudian juga ketika kita memiliki skill kemampuan public speaking, maka kita juga mampu menjalin hubungan baik dengan sesama teman di dalam lingkungan kerja kita. Atau kita bisa diundang oleh organisasi tertentu untuk memberikan sebuah materi. Nah, kemudian juga personal, yaitu hubungan kita dalam kehidupan sosial kita akan menjadi baik dengan kemampuan komunikasi kita. Yang saya sampaikan bahwa kita sebagai makhluk sosial itu, ya kita tidak bisa lepas dari orang lain. Nah, yang menghubungi kita adalah komunikasi. Ketika komunikasi kita baik, maka hubungan kita dengan orang lain juga baik dalam kehidupan sosial. Seperti itu ya. Next. Ya, jenis-jenis dan fungsi komunikasi dalam public speaking. Komunikasi informatif, itu komunikasi, yaitu kita memberikan sebuah pengetahuan atau pemahaman yang baru kepada audiens atau kepada masyarakat. Ya, bisa dalam bentuk seminar, workshop, ya. Kemudian kita sebagai seorang guru mengajar di depan kelas. Ya, ketika kita menyampaikan khusus membuat mereka sadar atau masyarakat sadar, sedikit sadar dan bisa merubah perilaku mereka, perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian komunikasi persuasif, yaitu misalnya di sini ada dua kelompok yang sedang berseteru. Ya, dengan teknik komunikasi public speaking kita mampu berusaha bagaimana supaya dua kelompok tadi yang berseteru atau yang sedang berkonflik tadi bisa hidup dalam keadaan damai. Seperti itu. Kemudian juga misalnya aparat keamanan sering datang ke desa-desa untuk memberikan ceramah tentang pentingnya Kamtibnas menjaga keamanan lingkungan sosial supaya hidup rukun dan damai. Begitu juga aparat keamanan datang ke sekolah untuk sosialisasi tentang pentingnya mentaati peraturan lalu lintas dan juga tentang sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kemudian yang ketiga, komunikasi hiburan. Itu yang saya sampaikan sebelumnya itu, misalnya stand-up komedi ya, kita bisa saksikan di televisi atau di YouTube. Ya, mereka menyampaikan kata-kata yang lucu atau mereka mengkritik kehidupan sosial dengan menggunakan kata-kata yang lucu. Sehingga akhirnya orang yang audiens yang mendengarkan perkataan mereka itu merasa terhibur atau tertawa. Kemudian komunikasi inspiratif, yaitu seorang public speaking itu dia menciptakan tentang tokoh-tokoh yang sukses. Misalnya dalam tokoh motivator, bisa pengusaha, kemudian tokoh politik atau seorang artis. Misalnya motivator ya, kalau Indonesia kita kenal misalnya Riana, Tung Sendemwarim, kalau di dunia ini bisa adalah Anthony Robbins. Dia ini ya kalau misalnya kita lihat dari perjalanan hidupnya, dia ini awal dia ini misalnya kalau tampil itu miliaran, satu kali tampil satu bayaran itu miliaran rupiah. Nah, dia ini adalah pernah menjadi seorang cleaning service, dia pernah tidur di WC dan dia terus belajar dan terus berlatih dan sekarang menjadi seorang public speaking dan seorang motivator yang memang tadi dia sangat mahal. Kemudian misalnya tokoh politik ya, sekarang kita yang presiden Indonesia sekarang itu Prabowo ya. Kalau kita lihat mulai dari presiden pertama ya, mereka berasal rata-rata belakang yang berbeda, tapi mereka terus belajar dan terus berlatih dan ya, yang sekarang mereka sudah menjadi seorang tokoh politik yang sukses menjadi seorang presiden ya. Kemudian seorang artis juga ya, yang jelas
artis misalnya sekarang Raffi Ahmad seperti itu ya. Dia tuh orang yang berangkat dari orang yang susah tapi terus belajar ya, dari senior-seniornya dan sekarang menjadi seorang artis yang sukses dan sekarang dia sudah tergabung dalam kabinet Prabowo sekarang. Ya, saya mau sampaikan bahwa sebagai seorang tokoh atau seorang yang inspiratif itu harus ketika kita berbicara itu harus kita menjaga perbuatan kita, kemudian tingkah laku kita dalam bermedia sosial, kemudian dalam kondisi dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari, karena tingkah laku kita adalah sebuah inspirasi, sebuah teladan untuk masyarakat. Oleh itu ketika kita bertingkah laku harus berhati-hati. Ketika kita sudah menjadi seorang public speaking profesional ya, seperti itu. Next. Ya, fungsi komunikasi dalam public speaking yaitu menghubungkan. Yang saya sampaikan bahwa seorang public speaking dengan kemampuan public speaking dia mampu menghubungkan dua kelompok yang sedang berkonflik atau dua orang yang sedang bermasalah. Ya. Bisa dalam bentuk instansi atau dalam bentuk ya masyarakat. Kalau dalam bentuk instansi misalkan seorang public speaking ketika dia ingin menyampaikan materi atau seminarnya dia tanya kepada instansi yang benar atau organisasi yang benar dia tersebut output apa yang ingin dihasilkan dari sesi ini, misalnya ingin supaya terjadinya produktivitas, maka saat dia memberikan seminar maka dia berusaha bagaimana menciptakan suasana supaya bisa terjadinya hubungan kerjasama di antara sesama teman kerja atau antara bawahan dan atasannya, seperti itu ya. Kemudian memberikan informasi yang jelas. Seorang public speaking adalah seorang pembelajar yang baik, dan ketika dia berbicara itu dia hal-hal yang sangat terbaru, pengetahuan yang baru ya, dalam bentuk seminar, workshop, atau ya dia menjadi seorang dosen kemudian dia meneliti hasil penelitiannya, dia bisa share pada masyarakat. Kemudian meyakinkan, yang jelas seorang public speaking dia memiliki keterampilan dalam berbicara sehingga apa dia sampaikan dan kemudian jam terbangnya sudah sangat tinggi sehingga apa dia sampaikan itu pasti orang percaya saja ya, karena dia sudah teruji dan sudah banyak dia tampil di mana saja baik di secara offline maupun online, seperti itu. Kemudian menginspirasi, yang jelas seorang public speaker adalah seorang motivator ya, tokoh politik, artis, mereka tersebut ketika mereka berbicara pasti menginspirasi orang ya, masih mampu merubah orang tadi menjadi lebih baik, seperti itu. Next. Ya, pentingnya atau manfaat pentingnya komunikasi dalam public speaking meningkatkan kredibilitas. Ya. Bagi seorang public speaking, ketika dia telah menjadi seorang public speaking profesional, maka pastinya kredibilitasnya sangat tinggi. Orang pasti percaya dia memiliki personal branding karena jam terbangnya. Apa yang disampaikan itu pasti membuat orang terpengaruh dan lakukan. Ya. Seperti yang tadi itu, seorang motivator, kemudian seorang presiden, kemudian seorang artis. Ya. Ketika disampaikan, tingkah laku dia itu adalah sebuah contoh untuk orang lain. Karena dia telah memiliki kredibilitas, telah diyakini oleh masyarakat, seperti itu, dipercaya oleh masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan karir. Ya. Seorang public speaking yang jelas komunikasi dia pasti baik, ya. Wawasan juga luas, sehingga padanya karena juga dia selain dia menyasar sebagai seorang ASN. Ya. Ketika saya terus mengembangkan diri dalam public speaking, pastinya karir saya akan meningkat. Selain dari seorang ASN, bisa dipromosi jabatan menjadi yang lebih tinggi atau bisa jadi seorang public speaking yang lebih tinggi lagi ya, seperti itu. Yang bisa diundang di mana saja. Kemudian memperkuat relasi. Yang jelas seorang public speaking yang komunikasi dia mampu menjalin hubungan dengan siapa saja. Ya, baik secara profesional maupun personal.
Olehnya itu, ketika seseorang yang ingin menjalin hubungan dengan ingin supaya hubungannya dengan baik dengan siapa saja, maka dia harus memiliki skill public speaking. Tanpa kemampuan ini, maka dia sulit untuk menjalin hubungan dengan kelompok tertentu atau organisasi tertentu. Nah, seperti itu. Olehnya itu, ketika kita ingin menjalin hubungan dengan orang, maka kita harus memiliki kemampuan public speaking. Kemudian membangun pengaruh. Yang jelas orang public speaking ketika dia telah memiliki kredibilitas yang tinggi, kemudian dia mampu membangun hubungan dengan orang lain, pasti dia mampu mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Karena kemampuan public speaking sudah dikenal oleh orang. Dengan komunikasi dia, dengan wawasan dia, ya, apa yang dia sampaikan tersebut mampu mempengaruhi orang lain. Dan tingkah laku dia itu menjadi contoh orang lain, sehingga apa yang disampaikan, perbuatan dia itu bisa merubah orang lain yang sebelumnya belum baik bisa menjadi baik. Kemudian pengembangan diri, ya, seorang public speaking adalah seorang pembelajaran yang baik. Ya, dia bisa menjadi seorang public speaking, dia bisa berbicara di hadapan audiens, ya, bisa diundang di instansi-instansi tertentu, dia kenal oleh banyak orang itu karena dia telah melalui proses. Dia telah belajar dan berlatih, dia kemudian berusaha untuk bisa berubah diri menjadi lebih baik. Nah, sehingga satu titik dia menjadi seorang public speaking profesional. Dan sementara yang saya lakukan adalah proses mengarah ke sana, yaitu mengembangkan diri. Jadi saya terus belajar dan mengasah diri, ya. Dan saya ini termasuk seseorang yang pembelajar yang baik. Ya. Oke, next. Ya, tantangan dalam public speaking, ya, itu nervous atau gugup, khususnya untuk public speaking pemula, ya. Ketika dia ingin berbicara di hadapan audiens, pasti ada rasa nervous, gugup, takut, cemas, dan tidak percaya diri pasti ada. Ya. Tapi dia harus berusaha untuk bisa kendalikan, supaya dia ketika dia menyampaikan ide atau pendapat atau informasi di hadapan audiens itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikut yang kedua, mengelola bahasa tubuh. Ketika kita menurut penelitian bahwa isi atau materi yang kita sampaikan itu hanya berapa? Sekitar 20 atau 30%. Sedangkan bahasa tubuh kita ini berperan 50%. Mulai dari wajah kita, kemudian gerak tangan kita, cara berdiri kita di hadapan itu sangat menentukan apa yang kita sampaikan itu bisa difahami dan bisa diterima dengan baik. Misalnya sebagai contoh, misalnya informasi yang kita sampaikan bagus, tapi ekspresi kita tidak meyakinkan. Suara kita juga terbata-bata, kemudian gerak tangan kita atau cara berdiri kita dalam berbicara juga tidak meyakinkan, sehingga apa yang kita sampaikan tadi orang juga tidak akan menerima dengan baik. Olehnya itu mengelola bahasa tubuh ini sangat penting. Ya, mulai dari ketika kita harus disertai dengan semacam voice, kemudian ketika bicara harus ada gerak tangan yang berselang-seling, dan ketika berbicara harus dada atau gerak yang harus postur tubuh itu tuh berdiri tegak seperti itu. Kemudian yang berikut yang ketiga, menyampaikan pesan dengan jelas. Ya. Itu saya ketika berbicara ya usahakan harus memelankan suara kita atau kita menyampaikan kata-kata yang memang mudah difahami, itu yang sudah akrab di telinga audiens atau masyarakat tersebut, sehingga apa yang kita sampaikan bisa difahami dengan jelas. Kemudian menghadapi berbagai tipe audiens, ya. Nah, tipe-tipe audiens ini ada beberapa macam, ya, yaitu misalnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian masyarakat, ya. Ketika kita bicara dalam konteks audiens seperti ini, yaitu berbeda-beda, ya. Misalnya saya sebagai contoh sebagai seorang guru, ya, misalnya saya sudah terbiasa dengan mengajar di madrasah atau tingkat SMA, maka ketika saya disuruh untuk mengajar di
tingkat SD atau TK, maka ya saya harus belajar lagi, harus terus mengasah diri ya. Olehnya itu supaya saya mampu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tersebut. Olehnya sebagai seorang public speaking ya kita harus terus mengasah kemampuan diri, pemahaman pengetahuan, ya, supaya kita mampu tampil di mana dan situasi di mana pun kita diundang. Oke, next. Ya, hal-hal lain tentang public speaking. Latihan dan persiapan. Ya, ya. Ketika sebelum kita diundang, ya misalnya ada organisasi atau instansi yang mengundang kita, ya kita tanya pada mereka output apa yang mereka ingin hasilkan dari sisi seminar atau workshop ini. Nah, setelah kita ketahui, maka kita siapkan materinya. Kita pastikan materi tersebut kita kuasai dengan baik. Setelah itu kita latihan. Latihan bisa di hadapan teman, beberapa orang kelompok, sebelum tampil, atau bisa latihan di hadapan cermin. Ya. Kemudian berikut yang kedua mengenal audiens. Saya sudah jelaskan tadi ya. Kemudian penggunaan visual audience. Nah, demi memperlancar proses penyampaian materi dan penyampaian materi sudah terlihat menarik, maka alangkah baiknya kita bisa menggunakan alat bantu misalnya proyektor atau infocus, papan tulis. Ya, kalau misalnya tidak ada, kita bisa menggunakan aktif dan lainnya. Jadi untuk memperlancar proses penyampaian materi dan materi tersebut bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian feedback audience, yaitu kita memberikan setelah sesi presentasi, kita memberikan kesempatan kepada audiens untuk bisa menyatakan pendapatnya ya, terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi. Apakah mereka telah pahami ya, supaya atau belum, dan kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa memberikan masukan supaya pada kesempatan berikutnya lagi kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat sesi public speaking pada saat itu. Ya, barangkali itu saja untuk penyampaian materi terkait dengan seminar public speaking part 3. Selanjutnya saya mempersilakan kepada peserta seminar yang hadir pada meeting pada siang hari ini untuk bisa memberikan pertanyaan atau kritikan atau masukan, ya dipersilakan. Ya kalau misalnya tidak bisa ucapkan secara langsung bisa chat ya. Dipersilakan. Baik, silakan Bapak Ibu peserta yang mengikuti sesi pada kesempatan siang hari ini dan sore hari ini. Silakan jika ingin bertanya, berdiskusi tentang sesi kita The Art of Public Speaking. Pada kesempatan kali ini kami persilahkan Bapak Ibu bisa menulis di kolom komentar ataupun bisa raise hand dan mengucapkan langsung kepada Pak Ikram. Kami berikan kesempatan, silakan. Ini ada Pak Mansur Adi ya. Silakan Pak Mansur Adi, ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin pertanyaan dan lainnya boleh. Silakan Pak Adi, Pak Mansur Adi. Nah, sambil menunggu nih Pak Ikram, menunggu peserta untuk bertanya dan juga berdiskusi pada kesempatan siang hari ini, kita masih ada waktu kurang lebih 15-an menit untuk sesi The Art of Public Speaking ini. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Pak Ikram. Tadi kan Pak Ikram mengungkapkan bahwa mengenal audien itu juga menjadi salah satu pondasi penting begitu ya, Pak. Nah, mengapa sih Pak mengenal audien ini menjadi pondasi penting gitu loh? Dan bagaimana kemudian kita melakukan analisa kepada audien gitu supaya penyampaian kita ini bisa tepat sasaran, Pak. Seperti itu, Pak. Silakan, Pak Ikram. Ya, yang jelas ya kita tanya pada orang yang mengundang kita, misalnya instansi.
Ya misalnya kalau sekolah atau perusahaan, ya kita bisa tanyakan sebenarnya yang mengikuti seminar ini sebenarnya siapa. Ya, setelah itu ya, kita ketahui maka ya, kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa terus belajar, mengasah kemampuan diri, terus belajar, bisa nonton, bisa baca, membaca buku atau nonton YouTube, ya. Yang jelas ketika kita berbicara di misalnya anak SMP, kemudian tingkat dewasa atau masyarakat umum itu berbeda ya. Ya, kita misalnya ya kita menjalani sebelum misalnya anak ya, kita membangun raport atau hubungan ya, secara baik terhadap mereka, misalnya ya kita menanyakan nama mereka atau kabar mereka hari ini seperti apa, ya seperti itu. Ya misalnya ya untuk membangun hubungan yang baik ya kita misalnya ya kita awali dengan permainan-permainan kecil dulu sebelum supaya mereka rasa semangat ya. Ya seperti misalnya yang bernyanyi bersama-sama seperti itu sebelum memulai materi supaya mereka rasa semangat ketika mereka beda dengan eh, orang dewasa ya. Orang dewasa yang jelas ya kita memperkenalkan diri, kemudian ya kita menyampaikan tentang materi yang akan kita sampaikan seperti apa, ya kurang, dan kita pastikan mereka siap untuk menerima materi pada hari ini. Seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Ikram. Berikut ada pertanyaan dari Bapak Mansur Adi, Pak Ikram. Selamat siang. Mohon dijelaskan terkait audiennya, pendidikannya lebih tinggi dari public speaker. Bagaimana sih caranya biar kita bisa menguasai sebuah situasi saat memberikan sesi, Pak? Jadi ini audiennya secara pendidikan itu lebih tinggi dibanding pembicaranya. Nah, bagaimana nih Pak cara menguasai ya sebuah situasi saat memberikan sesi? Silahkan Pak, itu pertanyaan dari Pak Mansur Andi. Ya, pastinya kita diundang, pasti kita kita harus meyakini bahwa kita diundang ini karena kita memiliki kemampuan, kapasitas, ya, kita harus menjadi seperti itu. Dan ya apa yang kita sampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan kita fokus pada apa yang kita sampaikan. Tugas kita diundang seperti apa, ya itu. Jangan pikir yang macam-macam. Atau kalau istilahnya mindfulness, atau pikir saat ini dan detik ini. Kita fokus apa yang mau kita sampaikan itu. Jangan pikir tentang penilaian orang lain. Itu. Misalnya kalau ya belum belum masih ada, ya kita pikir bahwa eh, ini sebuah proses belajar untuk kita. Yang jelas sebuah kesalahan itu sesuatu yang wajar. Yang jelas kita mengerjakan atau memberikan materi sesuai dengan permintaan mereka. Seperti itu, fokus itu dia. Jangan pikir yang kemana-mana takut penilaian lain. Kalau misalnya kita usaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya sudah ya itu di luar kendala kita seperti itu. Itu pikir seperti itu ya. Ya misalnya kita dalam proses latihan, kalau misalnya tidak sesuai yang ekspektasi orang lain, ya itu di luar kendala kita. Yang jelas kita akan terus belajar dan benar diri menjadi lebih baik ke depan. Kurang lebih seperti itu. Wow, menarik Pikir sekali ya. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Pak Ikam. Tadi mereview lagi Pak Mansur Andi bahwa fokus pada apa yang memang ditugaskan untuk kita ya. Jika menyampaikan materi fokusnya itu ya kita fokuskan ke itu dan tidak perlu membahas atau memikirkan sesuatu yang memang tidak penting. Nah, ini jawaban yang sangat menarik sekali begitu. Baik, terima kasih Pak Ikam. Ada lagi barangkali Pak Mansur Adi feedbacknya boleh atau ingin bertanya langsung kepada Pak Ikam juga boleh. Ya, silakan. Hari ini tadi sebenarnya yang daftar ke grup cukup cukup ya, dan Ya, ada yang tidak masuk ke grup juga cukup cukup banyak. Namun yang hadir hanya 2, tidak masalah karena nanti yang lain bisa mendengarkan lewat rekaman.
begitu. Dan kami masih berikan kesempatan barangkali untuk Pak Mansur Adi. Ada lagi feedback atau barangkali bagaimana pengalaman untuk sesi hari ini bersama Pak Ika? Silakan Pak Ya, Adi. silakan. Ada yang memberi kritik atau saran, dipersilakan pada teman-teman teman-teman yang telah menemukan waktu untuk mengikuti seminar public speaking pada hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau kritikan, ya masukan, dipersilakan. Gimana Pak Mansur, masih ada pertanyaan lain terkait dengan jawaban penjelasan saya tadi terkait dengan pertanyaannya? Kalau misalnya masih ada pertanyaan lain atau yang dipersilakan. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak untuk Pak Ikram. Pak Ikram, bagaimana kemudian kalau di sesi sebelumnya kan sudah membahas tentang mental block nih. Nah, kami ingin mendengarkan bagaimana pengalaman Pak Ikram nih. Pengalaman Pak Ikram kemudian memulai untuk menjadi seorang public speaker yang berani bicara di depan publik, bahkan open class seperti saat ini, begitu. Bagaimana pengalaman Pak Ikram melalui tantangan demi tantangannya sampai kemudian bisa ada di titik saat ini, Pak Ikram? Ya, terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Saya tunggu-tunggu ya sepertinya. Saya ini sebelum saya bisa membuka kelas public speaking ini, sebenarnya saya melalui proses yang cukup panjang sebenarnya. Saya belajar melalui baca buku, ya nonton video-video motivasi, yang jelas saya terus belajar bagaimana cara untuk bisa mengembangkan diri. Ya, tapi kemudian ada suatu buku yang saya tertarik yang saya lihat di Tokopedia tentang mengatasi depresi dengan EFT. Ya, kemudian saya coba membeli, kemudian lalu sampai di rumah, kemudian saya membaca. Nah, saya lihat ada nomor Instagramnya, kemudian kontak personnya. Ya, saya hubungi yang mendirikan buku tersebut, yang menciptakan buku tersebut. Ya, ternyata Pak Heri ya. Kemudian mulai saat itu sudah 1 tahun saya berhubungan dengan Pak Heri untuk belajar. Saya sudah ikut workshop banyak tentang bagaimana merubah diri menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Mulai dari workshop tentang ya penulisan, kemudian FT, hipnoterapi, kemudian NLP sampai tingkat final. Nah, kemudian sekarang saya ikut workshop public speaking. Ya. Dan ya saya menginvestasikan, saya bisa ikut itu menginvestasikan biaya yang cukup tidak sedikit ya. Tapi ya demi untuk perubahan diri saya, mengupgrade diri saya kan lebih baik ke depan ya. Apapun yang terjadi, karena saya merasa bahwa hidup ini adalah sebuah proses dan yang sesuai dengan apa yang saya pelajari, yang saya baca di buku-buku yang saya memiliki, bahwa ya tentang bagaimana untuk bisa menjadi lebih baik, ya kita harus terus belajar, mengembangkan diri. Ya, saya prinsip seperti itu. Terus belajar, saya cari referensi. Misalnya kalau cari referensi ini atau buku ini tidak ada solusi, ya saya cari yang lain seperti itu. Saya terus belajar sehingga sampai detik ini ya saya masih terus belajar. Dan sudah berapa kali tampil, 4 kali ini hari ini dalam public speaking. Nah, sudah 4 kali saya tampil, dan masih akan saya terus tampil lagi. Soal pesertanya berapa itu tidak menjadi masalah, tidak harus tajuk, itu tidak menjadi masalah. Yang penting berlatih, intinya berlatih. Hasilnya pasti akan kita dapat saja. Nasional soal jam terbang. Akhirnya juga saya belajar banyak juga
dia bisa menjadi seorang public speaking profesional saat ini. Dia sudah berkecimpung dalam dunia motivasi, kemudian public speaking ini sudah 15 tahun, kurang lebih 19 tahun. Itu sesuai dengan apa yang dia pernah cerita pada saya tentang keberadaan dia bisa sampai sekarang diundang di mana saja. Ya, bisa beberapa buku yang dia sudah terbit sekitar 3 atau 4, dan dia menjadi seorang public speaking trainer nasional. Ya, yang saya belajar dari beliau, dan sekarang juga saya terus belajar. Sementara ini saya belajar lagi, masih belajar tentang coaching, bagaimana supaya bisa mengembangkan diri lebih baik ke depan lagi. Kalau saya sampaikan tentang, kalau sementara saya fokus dalam belajar coaching sementara melalui Pak Heri, ya itu sementara ini misalnya kalau kita bedakan antara psikoterapi dan coaching, kalau psikoterapi berfokus pada masa lalu, sedangkan kalau coaching itu berfokus pada masa depan. Olehnya itu, misalnya hari ini kalau kita terlalu fokus dengan kelemahan-kelemahan kita, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang berubah menjadi lebih baik ke depan. Ya, kita harus fokus pada masa depan kita. Fokus apa yang akan bisa kita lakukan untuk ke depan. Ya, kita merubah hari ini untuk efeknya ke depan. Seperti itu. Yang saat ini saya lakukan seperti itu. Saya berpikir bukan saat ini. Saya pikir ke depan, apa yang harus saya rubah hari ini untuk masa depan saya. Oleh itu, saya berada di karena dalam proses seperti itu. Saya melutu ya sudah berapa tahun lah untuk belajar. Yang jelas untuk pengembangan diri, saya sudah belajar sudah cukup lama sebenarnya. Sejak saya kuliah, mulai dari buku, audit terapi, kemudian motivasi, saya sudah dengar, ya, nonton televisi, Maria Teguh, saya selalu aktif. Saya selalu standby di muka televisi ketika Maria Teguh motivasi. Ya, setelah itu Maria Teguh tidak saya nonton YouTube ada tentang motivasi. Sampai sekarang juga saya lebih aktif di media sosial. Saya lebih kecenderungan menonton motivasi ya, seorang tokoh-tokoh inspiratif ketika mereka mereka berbicara di media sosial, ya. Terus membaca post-post motivasi di Instagram atau di media sosial, di YouTube, ya seperti itu. Jadi saya terus mengembangkan diri sampai terus artinya belajar sampai dong lain belajar seumur hidup. Artinya terus saya terus mengerti selama saya masih hidup saya akan terus belajar, terus mengembangkan diri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ikram atas sesi yang diberikan pada kesempatan ketiga hari ini tentang The Art of Public Speaking. Dan kita nantikan untuk sesi bulan depan ya Pak Ikram ya, di sesi keempat, lanjutan program The Art of Public Speaking atau seminar Public Speaking ini. Nah, sebelum kita akhiri untuk sesi sore hari ini, silakan Pak Ikram closing statement-nya. Oke. Closing statement-nya adalah public speaking adalah sebuah skill dan semua orang memiliki potensi untuk bisa menjadi seorang public speaking. Semua kembali kepada pribadi dia masing-masing. Apakah dia mau belajar dan mau berlatih atau tidak. Kalau dia mau belajar pasti bisa saja. Orang lain bisa pasti juga bisa. Dan menjadi seorang public speaking memiliki prospek yang sangat besar ke depan. Kita memiliki personal mudah kenal orang, kemudian mudah mempengaruhi orang, dan kita bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari misalnya saya sebagai ASN atau profesi saat ini. Ya, itu dari saya. Ya. Itu kos dari saya. Baik. Saya yang bisa undur diri. Allahumma fiq ila tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, menarik sekali ya kalimat closing statement dari Pak Ikram bahwa
public speaking itu adalah skill ya Pak ya. Kemampuan berbicara di depan umum itu adalah skill dan artinya bisa dilatih. Ketika kita mau berlatih, maka siapapun bisa akan melakukan public speaking. Terima kasih Pak Ikram atas kesempatan dan juga sharing yang luar biasa pada bagian ketiga seri public speaking dari Pak Ikram M. Bisa. Sampai jumpa di sesi keempat bulan Mei. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang menghendaki e-sertifikat, Anda bisa menghubungi tim admin kami. Saya Hari Susilo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.